Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan keempat oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SAMH. Bentuk keempat penganjur atau outlawking, yaitu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang. Jadi, antara penganjur dengan menyuruh melakukan hampir sama, yaitu adanya usaha untuk menggerakkan orang lain sebagai pelaku material atau auctor materialis. Perbedaannya adalah satu, dalam penganjuran, sarana yang digunakan diatur dalam pasal 55 ayat 1 sub kedua, yaitu diatur secara limitatif atau terbatas. 2. Dalam pembujukan, orang yang membujuk disebut auctor intellectualis dan yang dibujuk atau digerakkan disebut dengan auctor materialis. 3. Pelaku material atau auctor materialis dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atau dipidana karena melakukan perbuatan dengan sengaja. Dalam menyuruh melakukan atau den plegen. 1. Sarana untuk menggerakkan tidak ditentukan atau tidak terbatas atau tidak limitatif. 2. Dalam menyuruh melakukan, orang yang menyuruh disebut manus domina, sedangkan orang yang disuruh adalah manus ministra. 3. Pembuat material atau manus ministra tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai kehendak. Syarat-syarat pemidanaan bagi penganjur atau penggerak yaitu ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang dilarang, menggerakkan atau menganjurkannya dengan daya upaya atau sarana-sarana dalam pasal 55 ayat 1 sub 2, pembuat material tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dapat dipidana. Maksud dari pasal 55 ayat 1 sub kedua adalah untuk kepastian hukum dan untuk pedoman bagi hakim dalam pembuktian. Terhadap pengaturan daya upaya secara limitatif ini ada kritik dari Hezwinkel Suringga yang menyatakan jika daya upaya tidak dibatasi, maka orang yang cerdik pandai dapat memakai daya upaya lain di luar KUHP atau di luar yang diatur oleh pasal 55 ayat 1 sub kedua, misalnya ratap tangis, cerita-cerita keberhasilan, dan lain-lain. Adapun daya upaya yang berupa paksaan, ancaman, dan penyesatan dapat masuk ke dalam bentuk menyuruh dan juga menggerakkan. Dasar ukurannya adalah apabila dorongan atau paksaan atau ancaman itu sangat kuat, maka itu adalah menyuruh. Tetapi apabila tidak begitu kuat, maka masuk dalam menggerakkan. Bentuk kelima atau medeplichtigheid atau pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberikan batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Pertanggungjawaban pembantu. KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Pertanggungjawaban pembantu. 1. Pemidanaan untuk pembantu adalah lebih ringan dari pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 KUHP yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga pada ayat 1 apabila kejahatan diancam hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu adalah 15 tahun pada ayat 2. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah yang pertama, pasal 333 ayat 4, merampas kemerdekaan orang untuk pembantu dipidana sama dengan pelaku, dan pasal 231 ayat 3, penyimpanan barang pembantu dipidana sama dengan pelaku. Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan pelaku, pasal 57 ayat 3, dalam pertanggungjawaban pembantu, KUHP menganut sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku, pasal 57 ayat 4. Dalam pertanggungjawaban pidana, bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi, oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Omar Seno Aji bahwa untuk pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif.
yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Penyertaan dengan kealpaan atau culpos dileming. Tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Sekian review materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.